Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya memberikan latihan soal P3K SKB, uji kompetensi serta kunci jawaban. Namun di sini saya memberikan soal-soal tentang posyandu. Oke, langsung ya kita ke soal dan pembahasan. Nomor 1. Pelayanan kesehatan dasar posyandu mencakup 5 kegiatan berikut ini, kecuali A. Kesehatan ibu dan anak atau KIA, B. Keluarga berencana atau KB dan imunisasi, C. Penanggulangan diare, D. Gizi atau E. Kesehatan remaja. Baik, sebelum saya menjawab, di sini sesuai buku posyandu yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2012 bahwa pelayanan kesehatan dasar di posyandu adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 kegiatan, yaitu kesehatan ibu dan anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang E, kesehatan remaja. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2 yang bukan merupakan sasaran utama posyandu adalah A. Bayi, B. Balita, C. Anak usia sekolah, D. Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, atau E. Pasangan usia subur atau PUS. Baik, sebelum kita menjawab, kita ke pembahasan terlebih dahulu bahwa sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat, utama yang pertama adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui, serta pasangan usia subur atau PUS. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat yaitu yang C, anak usia sekolah. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3, pemberian makanan tambahan atau PMT merupakan bagian pelayanan pada A. Kesehatan ibu dan anak atau KIA, B. Gizi, C. Penanggulangan diare, D. Imunisasi, atau E. Keluarga berencana. Mana teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang tepat yaitu yang B, gizi. Langsung kita ke pembahasan bahwa pelayanan gizi di posyandu dilakukan oleh kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, serta pemberian makanan tambahan PMT lokal. Lanjut ya, soal berikutnya. Soal nomor 4, telaah kemandirian posyandu adalah alat dan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu. Secara umum, telaah kemandirian posyandu dibedakan atas 4 tingkat di bawah ini, kecuali A. Posyandu Pratama, B. Posyandu Madya, C. Posyandu Utama, D. Posyandu Purnama, atau E. Posyandu Mandiri. Sesuai dengan tingkat perkembangan, posyandu dibedakan menjadi 4, yaitu posyandu Pratama, posyandu Madya, posyandu Purnama, dan posyandu Mandiri. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang C ya, posyandu utama. Paham ya teman-teman? Next, soal berikutnya. Soal kelima, yang membedakan tingkatan perkembangan posyandu Purnama dan posyandu Mandiri adalah pada indikator A. Frekuensi penimbangan, B. Rata kadar tugas, C. Cakupan kumulatif KIA, D. Cakupan dana sehat, atau E. Program tambahan. Baik, sebelum menjawab, kita ke pembahasan dulu. Tingkat perkembangan posyandu yang membedakan antara posyandu Mandiri dan posyandu Purnama adalah cakupan dana sehat, di mana nilai pada posyandu Purnama kurang dari 50%, sedangkan pada posyandu Mandiri lebih dari sama dengan 50%. Jadi, untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang D, cakupan dana sehat. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6, anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela adalah A. Kader posyandu, B. Pengelola posyandu, C. Kelompok kerja atau Pokja posyandu, D. PKK.
Ya, kita jawab terlebih dahulu teman-teman, langsung nanti kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat yaitu yang A, kader posyandu, di mana dalam pembahasan kader posyandu merupakan anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela. Paham ya teman-teman? Next, soal berikutnya. Soal nomor 7, langkah-langkah pembentukan posyandu dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, kecuali A. Pendekatan internal, B. Pendekatan eksternal, C. Survei mawas diri atau SMD, D. Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD, atau E. Pembentukan Pokjanal Posyandu. Sebelum kita menjawab, kita ke pembahasan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa langkah-langkah pembentukan posyandu dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan pendekatan internal, yang kedua pendekatan eksternal, yang ketiga survei mawas diri atau SMD, sedangkan yang keempat musyawarah masyarakat desa atau MMD. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang E. Soal nomor 8, kegiatan pengisian KMS yang dilakukan oleh kader merupakan kegiatan posyandu langkah ke atau meja keberapa ya teman-teman? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima? Silakan teman-teman jawab. Baik, sebelum kita menjawab, kita ke pembahasan terlebih dahulu bahwa langkah kegiatan atau pelaksana dari posyandu atau meja posyandu yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua penimbangan, yang ketiga pengisian KMS, yang keempat penyuluhan, sedangkan yang kelima adalah pelayanan kesehatan dan dilakukan oleh kader atau kader bersama petugas kesehatan. Paham ya teman-teman untuk langkah-langkah dalam meja posyandu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu ketiga. Nomor 9, pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah merupakan penyelenggaraan yang diselenggarakan untuk A. Ibu hamil, B. Ibu nifas dan menyusui, C. Anak dan balita, D. Pasangan usia subur, atau E. Anak usia sekolah. Silakan teman-teman coba menjawab. Bagaimana teman-teman, jawabannya apa? Oke ya, kita jawab secara bersama, yaitu jawaban yang tepat adalah yang B, ibu nifas dan menyusui ya. Langsung ya kita ke pembahasan bahwa ibu nifas dan menyusui mendapatkan 2 kapsul vitamin A yang berwarna merah dengan dosis 200.000 satuan internasional yang diberikan 1 kapsul setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Paham ya teman-teman? Jadi diberikan untuk ibu nifas dan menyusui, dosis pertama diberikan segera setelah melahirkan dan dosis yang kedua diberikan 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Nomor 10, peran petugas puskesmas pada hari buka posyandu adalah sebagai berikut, kecuali A. membimbing kader dalam penyelenggaraan posyandu, B. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di langkah 5, C. melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi, dan anak balita, D. menganalisa hasil kegiatan posyandu, melaporkan hasilnya kepada puskesmas, atau E. memberikan dukungan sarana dan dana pelaksanaan kegiatan posyandu. Baik, sebelum kita menjawab, kita ke pembahasan terlebih dahulu bahwa petugas puskesmas pada hari buka posyandu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membimbing kader dalam penyelenggaraan posyandu. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di langkah 5. Yang ketiga, menyelenggarakan penyuluh dan konseling kesehatan KB dan gizi kepada pengunjung posyandu dan masyarakat luas. D. Menganalisa hasil kegiatan posyandu, dan yang terakhir adalah melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi, dan anak balita. Jadi untuk soal yang nomor 10, jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 11, 1. Pemberian kondom, 2. Pemberian pil KB ulangan, 3. Pelayanan suntik KB, 4. Konseling KB. Pertanyaannya adalah pelayanan KB di posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah nomor berapa? A. 1, B. 1 dan 2, C. 2, D. 2 dan 3, atau E. 1 dan 4.
Baik teman-teman, kita ke pembahasan terlebih dahulu bahwa keluarga berencana atau KB. Pelayanan KB di posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom, pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas, dapat dilakukan pelayanan suntik KB dan konseling KB. Jadi, yang bisa diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah yang B, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Soal terakhir, kegiatan tambahan posyandu yang telah diselenggarakan antara lain, kecuali A. Usaha kesehatan sekolah atau UKS, B. Pos pendidikan anak usia dini atau PAUD, C. Usaha kesehatan gigi masyarakat desa atau UKGMD, D. Kesehatan reproduksi remaja atau KRR, atau E. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia atau BKL. Silakan teman-teman coba menjawab. Oke, sebelum menjawab kita ke pembahasan terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa beberapa tambahan kegiatan posyandu yang telah diselenggarakan antara lain 1. Bina Keluarga Balita atau BKB, 2. Kelas Ibu Hamil dan Balita, 3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial kejadian luar biasa atau KLB, 4. Pos pendidikan anak usia dini atau PAUD, 5. Usaha kesehatan gigi masyarakat desa, 6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, 7. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, 8. Kegiatan ekonomi produktif, 9. Tabungan ibu bersalin atau tabulin, 10. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia, 11. Kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir adalah pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi untuk soal yang nomor 12, jawaban yang tepat adalah yang A, usaha kesehatan sekolah. Bagi teman-teman semua yang menginginkan latihan soal P3K berupa PDF, silahkan komen di kolom komentar, akan saya kirim secara gratis. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.